Kelebihan orang pragmatis yang pertama adalah dia orangnya damai, kemudian selanjutnya menghindari konflik, kemudian mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu, intinya fokus satu pekerjaan kemudian baru pindah pekerjaan yang lain. Dia tidak suka ketika ada orang misalnya menyuruh pekerjaan ini belum selesai kemudian disuruh lagi, itu dia nggak mau. Dia pengennya mengerjakan sesuatu itu selesai dahulu kemudian baru pekerjaan yang lain, seperti itu. Nah di antaranya itu kelebihan orang pragmatis. Nah, di antara kelebihan tersebut juga ada kekurangannya. Kekurangannya di antaranya apa? Ya, karena dia orangnya damai, tidak suka konflik, akhirnya dia sulit untuk mengambil keputusan. Ya orangnya ya kurang bisa untuk kayak mengambil keputusan, jadi mengandalkan misalnya ada orang lain, kalau anak-anak misalnya seperti orang tuanya, seperti itu. Dan yang selanjutnya mudah cemas karena dia memang mungkin orangnya belum bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga seperti ketika ada konflik, karena dia orang yang menghindari konflik, ketika ada sesuatu konflik yang mungkin membuat masalah dirinya, dia akan mudah cemas, seperti itu. Kemudian dia juga mudah stres ya, karena dia cemas, kemudian dia berpikir dia mudah sekali untuk stres. Kemudian selain itu dia tidak suka atau kurang bisa untuk menghadapi perubahan. Ini contoh seperti misalnya karena dia orangnya sulit beradaptasi, mungkin kalau pindah-pindah tempat begitu dia menjadi seperti nggak suka untuk menghadapi perubahan itu, karena dia ya intinya orangnya kurang suka untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Nah di antaranya itu, dan dia tidak bisa ditinggalkan. Dia nggak suka ketika dia ada yang meninggalkan, karena ya itu tadi, karena takut ada konflik pada dirinya. Nah di antara kelemahan atau kekurangan dari sewatak pragmatis. Nah ketika kita menghadapi anak-anak seperti ini, kalau kita berbicara tentang anak atau orang-orang seperti ini, nah ini bagaimana untuk caranya agar bisa untuk berkomunikasi dan kita bisa mengajarkan gini ya, diantara kita bisa mengajarkan bagaimana cara untuk mengambil keputusan. Ajarilah untuk mengatasi masalahnya sendiri, mungkin diajari untuk lebih mandiri sehingga dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Kemudian ajarilah mengerjakan sesuatu yang lebih banyak, karena dia orangnya fokus, jadi ketika dia belum selesai satu pekerjaan dia tidak akan pindah pekerjaan lain. Nah seperti itu kita berikan atau kita biasakan untuk mengajarkan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu yang lebih banyak, seperti itu. Nah terus ajari juga untuk membuat target atau mungkin tujuan. Misalnya anak-anak ini punya cita-cita apa sih sebenarnya, kan kadang-kadang dia karena dia sulit mengambil keputusan, kadang-kadang kan nggak tahu ini cita-citanya mau jadi apa, seperti itu. Nah kita perlu mengajarkan untuk memiliki target atau tujuan, seperti itu. Nah di antara selain itu anak-anak atau orang-orang pragmatis ini tidak suka kepada orang yang yaitu tadi, orang yang misalnya mentarget dia, kemudian terlalu berharap lebih kepadanya. Mungkin terlalu, kalau kita sebagai orang tua terlalu berharap bahwa anak saya harus mendapatkan nilai yang bagus, kemudian harus dari sekolah yang bagus, seperti itu. Nah itu dia kurang suka orang-orang yang seperti itu, karena kan memangnya orangnya kan bawaannya damai begitu. Pada intinya bahwa pragmatis ini adalah orangnya damai, dan itulah cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi, cara bagaimana kita menghadapi atau berkomunikasi dengan orang-orang pragmatis.